Era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Hal tersebut berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan, tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Pendayagunaan atau pemanfaatan TIK secara sistemik dan sistematik dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah pendidikan yang dikarenakan adanya kendala geografis, demografis, dan ekonomi. Pembelajaran jarak jauh adalah salah satu cara efektif pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Mudahnya akses internet, beragam konten pendidikan yang ada di dunia maya bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan, khususnya siswa-siswi SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kendala geografis dengan topografi yang sulit bukan lagi menjadi hambatan bagi seseorang untuk belajar. Melalui teknologi, seseorang bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Kepanjen yang menyelenggarakan pendidikan SMA terbuka jarak jauh. Anda ingin tahu lebih dalam? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. SMA terbuka adalah sekolah yang dikhususkan untuk siswa kurang mampu dan berdomisili di daerah tertinggal. Pemerintah berharap dengan pemanfaatan tab sebagai media belajar akan lebih memudahkan siswa mempelajari bahan ajar serta mempermudah akses komunikasi dengan tutor SMA terbuka. Pemirsa, siswa SMA terbuka tidak ubahnya seperti siswa SMA reguler lainnya. Yang membedakan adalah jam belajar dan pelaksanaan pembelajarannya. Tidak seperti siswa sekolah reguler yang setiap hari masuk sekolah dan melaksanakan pembelajaran di kelas, SMA terbuka lebih fokus pada pembelajaran mandiri di rumah dengan e-book yang diinstal dalam tablet serta sesekali tatap muka dengan tutor jika dibutuhkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa itu belajar mandiri lebih dalam, saat ini saya bersama siswa-siswi SMA terbuka jarak jauh Kepanjen, Malang. Mengapa memilih sekolah SMA terbuka ini, Mas siapa? Arifin. Mas Arifin. Ya. Bisa dibantu? Karena saya sendiri juga bekerja ya. Terus lagi sekolahnya tuh nggak seperti kayak reguler. Jadi harus pergi ke kelas itu tiap hari. Gak kudu absen bendino. Iya. Kalau di Sungai Jujur kan bisa lewat media online dan itu bisa kapanpun dan itu. Nggak terikat waktu kan? Iya. Terus dalam belajar mandiri itu sebenarnya bagaimana sih? Siapa yang bisa terangkan tadi? Belajar mandiri itu bisa Namanya? Namanya biasa. Belajar mandiri itu bisa belajar di rumah. Terus simple, terus mudah. Terus bisa cari browsing. Jadi bisa dilakukan secara sendiri, mandiri secara sendiri, tapi tetap dengan ada panduan-panduan. Ya. Terus dalam penggunaan tab ini apa yang paling sulit? Jaringannya. Koneksi jaringan ya? Iya. Koneksi jaringan. Nah kalau pas koneksi jaringan sulit itu gimana cara ngatasinnya? Nunggu sampai muncul gitu ya? Nunggu sampai muncul. Nah dari seluruh mata pelajaran itu pasti ada yang sulit. Mata pelajaran apa yang paling sulit? Menurut saya mata pelajaran yang paling sulit itu adalah pelajaran matematika. Kalau sudah menghadapi kesulitan itu apa yang dilakukan? Mungkin kadang juga bertanya melewati email atau bertanya melewati media online. Melalui media online lewat apa LMS? Ya. Berarti kesulitannya bisa diatasi dong? Bisa. Iya. Mas bisa disampaikan harapannya sekolah di SMA terbuka ini? Lebih maju dan SMA terbuka lebih maju. ya Terus motivasinya sendiri bagaimana setelah lulus nanti? masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui ijazah SMA terbuka ini bisa melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pemirsa,
ternyata tidak ada batas bagi adik-adik kita untuk belajar secara mandiri dan meraih ilmu sebanyak-banyaknya melalui SMA terbuka jarak jauh ini. SMA Negeri 1 Kepanjen sebagai sekolah induk penyelenggara SMA terbuka merekrut siswa-siswi daerah terpencil yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, baik dikarenakan akses ke sekolah yang sulit maupun karena faktor ekonomi. Pemirsa, SMA Negeri 1 Kepanjen ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola SMA terbuka karena Kepanjen merupakan salah satu daerah dengan persentase rendah untuk siswa yang melanjutkan SMA di Jawa Timur. Hal tersebut bukan dikarenakan minimnya minat siswa untuk melanjutkan sekolah, namun lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi maupun minimnya waktu untuk mengikuti jam sekolah reguler. Pemirsa, dalam pembelajaran mandiri agar supaya mereka memiliki kompetensi tentu dibutuhkan seorang tutor. Bersama saya seorang tutor pembelajaran SMA terbuka jarak jauh. Akrabnya beliau saya panggil dengan Pak Gito. Pak Gito, bagaimana kabarnya? Baik. Ke pemirsa Rabendik, Pak Gito. Makasih. Pak Gito, cara belajar siswa mandiri di SMA terbuka ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Rabendik. Cara belajar siswa mandiri itu tentunya pengertiannya itu tidak harus sendirian, selalu sendirian itu. Tetapi dalam persentase kegiatan belajarnya itu selalu belajar sendiri dengan membuka buku-buku. Karena di sini SMA terbuka ini adalah SMA yang nanti belajarnya itu online, maka anak-anak ini sudah dipinjami tablet yang dalam tablet itu sudah disiapkan materi pelajaran seluruhnya dalam tablet sehingga anak ini bisa langsung belajar di rumahnya, tidak usah menggunakan buku tapi menggunakan tablet. Jadi bukunya sudah didesain sedemikian rupa masuk dalam tablet. Nah, ketika anak ini nanti mempunyai satu kesulitan di dalam memahami buku yang ada, maka mereka bisa untuk datang ke tempat kegiatan belajar atau TKB yang paling dekat dengan lingkungan dia itu. TKB itu tempat kegiatan belajar. Kalau mereka tidak kesulitan, mereka konsultasi di sana, Pak. Ya, di sana sudah disiapkan, sudah ada koordinator TKB-nya. Ada koordinator TKB-nya. Kemudian kalau di sana masih juga belum bisa, barulah koordinator TKB komunikasi ke sekolah induk. Dari sekolah induk ini nanti di sekolah induk akan mengirimkan guru pada mata pelajaran apa yang mendapatkan kesulitan di sana. Maka disinilah fungsi dari SMA terbuka sebagai sekolah kunjung. Sebenarnya ini intinya. Dalam memberikan bantuan pembelajaran di sana. Bantuan pembelajaran di sana. Jadi tidak sendiri itu harus sendiri, tidak dengan gurunya dan sebagainya. Pak, terus kriteria untuk bisa menjadi siswa SMA terbuka jarak jauh itu apa, Pak? SMA terbuka jarak jauh di sini adalah satu SMA yang persyaratannya itu sebenarnya sama dengan reguler. Siswanya tidak boleh lebih dari 21 tahun usianya. Tidak boleh lebih dari 21. Kalau lebih dari itu, ya sebaiknya tidak ke situ karena di sini aturannya reguler pun juga seperti itu. Disarankan untuk masuk ke paket C kalau mereka lebih dari paket C, ya paket C itu lebih dari itu. Ya harus lulus SMP kan, Pak? Harus lulus SMP, MTS yang dibuktikan dengan ijazah, atau Pak, ya? paket B harus ada ijazah. Kalau tidak ada seperti itu, ya harus ada surat keterangan dari sekolah itu ini sudah lulus karena ya terserah. Pak, terus kendala yang selama ini dihadapi apa, Pak? Kendala dari siapa ini? Dari siswa atau dalam proses kegiatan pembelajaran, Pak? Dalam proses pembelajarannya ini sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita cermati di sini. SMA terbuka ini adalah untuk anak yang karena kendala sosial, karena kendala ekonomi. Nah, kendala ekonomi ini ada beberapa permasalahan. Anak-anak ini banyak yang bekerja. Nah, karena banyak yang bekerja itu kadang-kadang
untuk datang ke induk, karena jadwal induk itu ada, mereka harus datang ke induk. Kendala waktu Pak ya? Kendala waktu untuk datang ke induk, tapi oleh juraganya gitu. Nah, pemilik perusahaannya itu tidak diizinkan. Ini yang kasihan ini. Ada juga seperti itu. Kadang-kadang telepon, Pak Gito, saya tidak bisa Bos, hadir karena juragan tidak mengizinkan. Nah, juragan menyebutnya juragan. Pak, status ijazah dan bagaimana proses ujiannya ini bagaimana Pak? Gitu ya. Jadi anak-anak ini pada saat-saat tertentu harus juga masih ke induk. Induknya SMA Negeri 1 Kepanjen, misalnya pada saat ulangan akhir semester, UAS itu Pak ya? UAS itu mereka harus datang ke sini. Pada saat ujian terakhir itu harus juga ke sini. Nah, kalau sudah dapat ijazah, status ijazah ini adalah sama dengan status ijazah induk. Karena mereka menginduk di SMA negeri ya, ijazahnya itu isinya telah lulus dari SMA terbuka Kepanjen yang berinduk di SMA Negeri 1 Kepanjen. Yang tanda tangan di bawah adalah Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen. Jadi sama, statusnya sama, harganya juga sama. Nilainya sama dengan mereka yang formal Pak ya? Karena nilai ijazahnya. Nilai value maksud saya, Iya, value ijazah. Kalau nilai mata pelajarannya berbeda. Ini value-nya. Pak, harapan ke depan Bapak apa terhadap siswa-siswa? Harapan ke depannya ini, harapan saya untuk anak-anak yang sudah lulus ya bisa menggunakan ijazah yang sudah ditempuhnya 3 tahun atau mungkin yang mau mengulang 4 tahun ya seperti itu, bisa menggunakan ijazah ini sesuai dengan keperuntukannya. Nah, kalau misalnya dia ingin bekerja, ya digunakan ijazah itu untuk bekerja. Kalau ingin kuliah, ya digunakan saja untuk kuliah. Jangan setelah dapat ijazah kemudian diam, ya tetap saja cari rumput di rumah. Tidak ada perubahan ini bagi tidak ada perubahan. kualitas hidupnya. Iya Pak, terima kasih Pak Gito, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Pemirsa, dengan adanya tutor maka seorang siswa akan termotivasi, memiliki inspirasi supaya mereka bersemangat lebih baik lagi dalam merintis dan menata masa depannya. Dengan didukung fasilitas perangkat tablet yang disediakan, pemerintah berharap pelaksanaan belajar mandiri siswa lebih mudah. Selain itu, dengan adanya tablet menjadikan komunikasi dan koordinasi antara tutor dengan siswa bisa lebih mudah. Pemirsa, saat ini batasan geografis dan batasan topografi tidak lagi menjadi halangan bagi siswa untuk belajar. Bersama saya saat ini Bapak Dr. Andes Haji Masuri selaku Kepala SMA Terbuka Induk SMA Negeri 1 Kepanjen Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada yang ingin saya tanyakan, mengapa SMA Negeri 1 Kepanjen Malang ini dipilih sebagai sekolah induk untuk SMA terbuka pendidikan jarak jauh atau SMA TJJ ya singkatannya Pak? Ya. Jadi SMA Negeri 1 Kepanjen mendapatkan kepercayaan untuk menjadi induk SMA terbuka, di mana SMA terbuka yang akan dikembangkan ini adalah bentuk revitalisasi dari SMA terbuka yang terdahulu. Antusiasme siswa bagaimana? Termasuk juga mungkin sudahkah ada evaluasi yang mengukur daya serap siswa dan termasuk prestasi belajarnya? Ya. Jadi dari berbagai diskusi, dari berbagai pertemuan ketika kita mendesain maupun memproses mengembangkan SMA terbuka ini selalu muncul